Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa menyuruh anak. Bahasa menyuruh anak ini kadang secara tidak langsung merupakan bahasa keras yang disampaikan oleh orang tua kepada anak. Mari kita introspeksi diri bersama-sama bahwa ketika kita menyuruh anak kita, sama halnya kita memberikan contoh kepada anak kita. Nah, bahasa menyuruh yang baik tentunya bahasa yang bisa disampaikan dengan kalimat positif, kalimat persuasif, kalimat dukungan, kalimat yang tidak terlihat sebagai sebuah kalimat suruh, yang di situ dalam alam bawah sadar anak sudah terbawa sehingga mereka akan secara langsung mengerjakan apa yang kita inginkan. Jadi bahasa menyuruh anak itu bisa kita arahkan kepada menumbuhkan kesadaran anak, bukan keterpaksaan. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahasa persuasif dalam memerintah anak. Pada umumnya, ketika kita memberikan perintah, ketika kita menyuruh anak, pasti kalimat kita itu nadanya agak tinggi. Nadanya tinggi kenapa? Karena tanpa sengaja dalam pikiran kita, seandainya kita menyampaikan kalimat suruh kepada anak dan tidak kita katakan dengan keras dan tidak kita katakan dengan kalimat tinggi, maka anak tidak akan mendengar. Tanpa kita sadari, ternyata yang kita pikirkan ini tadi adalah doktrin kepada anak, sehingga anak tidak menjadi senang dengan bahasa yang kita sampaikan, akan tetapi anak menjadi, kenapa toh ini ibu saya kok menyuruhnya begini, alah tidak mau, dan seterusnya. Jadi ternyata contoh kecil begini, ayo mandi, bangun tidur harus mandi. Kalimat ini bisa diganti dengan kalimat yang baik, kalimat persuasif yang mana di situ mendorong kesadaran anak untuk berpikir. Contohnya begini, nak, nanti mandinya setelah beresin kamar mandi ya. Atau nak, nanti mandinya setelah naik sepeda ya. Atau setelah makan. Memilih mandi setelah naik sepeda atau setelah makan. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang bisa digunakan untuk anak yang mana mereka tidak akan menjadi tersinggung, akan tetapi menjadi berpikir, oh iya, saya ini mandinya setelah naik sepeda apa setelah makan ya? Setelah makan aja bunda. Nah, setelah mereka berkata setelah makan mandi, maka setelah makan mereka akan mandi dengan sendirinya, karena tadi mereka sudah bilang bahwa setelah makan mereka akan mandi, itu pilihan mereka sendiri. Jadi ini akan lebih baik dibandingkan ketika ayo mandi, bangun tidur harus mandi. Tapi gunakan kalimat, adik, nak, mau mandi setelah makan atau setelah main sepeda. Nah, ini adalah kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyuruh anak. Kemudian bisa lagi dengan kalimat-kalimat pancingan seperti, nanti setelah mandi mau bunda buatin susu atau bunda buatin teh. Nah, contoh seperti itu, mereka akan berpikir dan bersemangat ya. Jadi pilihan mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dengan kalimat positif. Nah, kalimat positif ini ternyata bunda sering sekali kita temukan jarang digunakan oleh orang tua. Karena apa? Pada
era ini atau pada umumnya orang tua sering menggunakan atau ikut dengan adat yang ada, bahwa sering sekali kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh orang tua adalah tentang kalimat menjustis anak, kalimat menjanggel anak, kalimat yang ikut-ikut membuli anak, dan kalimat yang dalam tanda kutip memberi label kepada anak kita. Nah, hal tersebut harus kita hilangkan dalam diri kita, meskipun dalam lingkungan kita tetap ada ya, karena hal ini tidak bisa dihilangkan. Nah, ketika ada orang yang melabeli anak kita, ketika ada orang yang membuli anak kita, ketika ada orang yang membanding-bandingkan anak kita, dan stop untuk kita mengikuti mereka. Jadi tidak membuli, tidak membanding-bandingkan keadaan anak kita dengan teman-temannya. Itu justru lebih baik dibandingkan atau itu justru lebih baik, dan kita menggantinya dengan kalimat positif. Nah, kekerasan verbal yang ini banyak sekali yang kita tidak menyadarinya, sehingga kalimat positif itu butuh atau sangat bagus ketika kita tanamkan bersama, baik untuk kita sebagai orang tua maupun untuk anak. Nah, jadi tinggalkan kalimat yang setelah, atau contohnya begini, nanti kalau disuruh malah tidak berangkat, kalau tidak disuruh malah berangkat. Nah, ini adalah kita menjustis anak kita sendiri. Kalau tidak disuruh berangkat, kalau disuruh malah tidak berangkat. Yang jengkel kita sendiri. Maka gunakan kalimat positif. Ayo anak pandai, kalau disuruh bunda bagaimana? Ayo kita bareng-bareng yuk mengerjakannya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang kelembutan orang tua. Kadang kita sebagai orang tua itu tanpa sadar memberikan hal-hal yang tidak enak kepada anak kita. Itu muncul kenapa? Dan itu manusiawi. Dan muncul karena orang tua dalam kondisi capek, orang tua dalam kondisi banyak pikiran, orang tua dalam kondisi yang kurang fit, dan orang tua sedang dalam kondisi yang banyak sekali kerjaan menumpuk, sehingga tidak ada di schedule orang tua untuk mengurus anaknya sendiri tanpa sengaja. Maka dari itu muncullah bahasa-bahasa kita yang kurang lembut karena tuntutan kita tadi pada hari itu. Apalagi kalau kita para orang tua sedang capek ya, pasti kelembutan itu hilang dengan sendirinya. Maka bahasa menyuruh anak yang baik adalah dengan kelembutan. Bahwasanya kasih sayang dan cinta yang kita berikan akan mampu melunturkan dari semua ego yang ada dalam diri kita dan ada dalam diri anak kita. Maka dari itu, mari kita belajar bersama tentang bagaimana memberikan sifat positif, memberikan kelembutan, kasih sayang, dan cinta kepada anak kita. Jadi itu tadi Bunda, bahasa menyuruh anak ada 3. Yang pertama yaitu dengan bahasa persuasif. Kemudian yang kedua adalah bahasa positif. Dan yang ketiga adalah dengan kelembutan. Jadi itu, seandainya Bunda punya ide yang lain, bisa disampaikan di kolom komentar. Dan tetap saya tunggu, kita diskusi bersama, kita sharing bersama. Terima kasih, selamat pagi. Kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Sampai jumpa.